yang menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan. Nah, di sini bisa dilihat ada meristem apikal ya, kemudian meristem interkalar dan meristem lateral. Yang ketiga, pada batang juga terdapat endodermis yang fungsinya adalah untuk mengatur air yang masuk ke dalam silinder pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, jumpa lagi dengan saya Ibu Dian C. Fitriani, Guru IPA SMP Negeri 174 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Waktu kelas 7 kita sudah membahas tentang materi organisasi kehidupan. Mungkin kalian masih ingat apa itu sel, jaringan, dan organ. Jaringan pada tumbuhan. Nah, pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, pada tumbuhan ada beberapa macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan dewasa, atau disebut juga jaringan permanen. Kita lihat jaringan meristem. Jaringan meristem itu sendiri ada tiga, ada promeristem, ada meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, promeristem ini telah ada ketika tumbuhan masih ada dalam masa embrio. Sedangkan jaringan meristem primer ini adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, ini terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan kuncup tumbuhan dewasa yang menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan. Nah, di sini bisa dilihat ada meristem apikal ya, kemudian meristem interkalar dan meristem lateral. Nah, kemudian yang ketiga adalah meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini terbentuk dari jaringan meristem primer. Di sini, meristem sekunder inilah yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar, yaitu contohnya adalah kambium. Kita lanjutkan ke jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem, baik yang merupakan primer atau sekunder, akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya, jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penyokong, di sini ada kolenkim dan sklerenkim, kemudian jaringan penyangkut yang terdiri dari xilem dan floem, dan jaringan gabus. Nah, yang nanti akan kita pelajari adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita lanjutkan jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Sehingga jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung. Ciri-ciri jaringan epidermis, bentuk sel seperti balok. Nah, ini adalah ada contohnya gambar jaringan epidermis pada daun ya. Umumnya terdiri dari satu lapis, terletak pada lapisan paling luar, kemudian tidak berklorofil kecuali pada sel penyangga stomata. Tersusun atas sel-sel hidup
Dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari jaringan epidermis. Nah, kalian lihat, bisa dilihat jaringan epidermis itu pada permukaan daun ya. Bagian atas daun itu ada penutupnya epidermis. Kemudian pada kulit batang juga itu ada jaringan epidermis sebagai pelindung dari tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang tersusun dari sel-sel hidup yang membentuk struktur morfologi dan fisiologi bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Jaringan parenkim tergolong jaringan dasar karena hampir semua bagian tumbuhan ada atau mengandung jaringan parenkim. Parenkim ada di bagian akar, batang, daun, bahkan buah. Maka dari itu jaringan parenkim disebut jaringan dasar dan memiliki peran yang penting dalam tumbuhan. Contoh jaringan parenkim pada buah adalah kalau kita makan pisang. Nah, maka yang kita makan itu sesungguhnya adalah jaringan parenkim. Nah, kemudian beberapa fungsi jaringan parenkim, yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan. Tadi contohnya pisang, jaringan parenkim pada buah pisang itu yang kita makan adalah cadangan makanan. Yang kedua, tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, pada daun, pada bagian parenkim daun yaitu di bagian jaringan palisade itu banyak mengandung klorofil. Nah, itu termasuk palisade itu termasuk jaringan parenkim. Nah, ini tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang ketiga, tempat cadangan air ya, menyimpan cadangan air. Kemudian parenkim menyimpan udara, di dalamnya terdapat sel yang mengandung rongga-rongga udara yang disebut dengan aerenkim. Contoh pada eceng gondok. Nah, itu ada aerenkimnya. Ini adalah bentuk-bentuk dari contoh dari parenkim. Nah, salah satunya ini adalah parenkim pada Oryza sativa. Siapa yang tahu Oryza sativa? Oryza sativa itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari yang bisa dimakan sebagai makanan pokok, yaitu padi yang berubah menjadi nasi. Nah, beras itu adalah termasuk jaringan parenkim yang terdapat pada padi. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini adalah salah satu jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Nah, jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara dan air yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Terdiri dari xilem dan floem. Di sini ada xilem, ada floem ya. Ini adalah bagian dari jaringan pengangkut. Yang pertama, xilem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang terdapat di dalam tumbuhan. Fungsi xilem adalah untuk mengangkut air dan juga mineral dari akar menuju daun. Pembuluh xilem disebut juga pembuluh kayu. Nah, jaringan xilem ini termasuk ke dalam jaringan kompleks yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam sel. Jadi ingat ya, air dan unsur hara itu bisa naik sampai ke daun, diserap oleh akar itu melalui jaringan pengangkut yang disebut dengan xilem. Yang kedua, jaringan pengangkut itu adalah floem. Floem adalah jaringan pengangkut yang berperan mengantarkan hasil fotosintesis ya, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan bahkan sampai ke akar. Floem juga disebut sebagai pembuluh tapis karena di dalamnya terdapat sel tapis
yang memiliki bentuk mirip dengan saringan ya. Untuk tumbuhan dikotil, letak floem ada di luar dari xilem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan hingga ke akar. Nah, ini ada bentuk gambar xilem dan bentuk floem. Setelah jaringan pengangkut, pada tumbuhan juga ada jaringan penyokong ya. Nah, berdasarkan namanya, penyokong itu berarti penguat. Nah, merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Nah, jaringan penyokong pada tumbuhan ini ada dua, ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Ciri-ciri jaringan kolenkim adalah sel-selnya hidup, bentuk selnya memanjang. Nah, biasanya jaringan kolenkim ini terdapat pada kulit buah. Ya, kulit buah yang cangkang buah yang agak keras itu terdiri dari sel-sel kolenkim. Nah, kemudian yang kedua, jaringan sklerenkim. Nah, sklerenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri-ciri dari jaringan sklerenkim ini adalah sel-selnya mati, mengandung zat atau senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras. Contohnya adalah pada tempurung kelapa. Nah, pada tempurung kelapa itu sangat kuat. Nah, sel-selnya mati. Nah, ini ya yang disebut dengan sklereid. Nah, sklereid ini merupakan sel atau jaringan sklerenkim. Nah, setelah kita mempelajari jaringan pada tumbuhan, kita akan melanjutkan dengan organ tumbuhan. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa kelas 7 kita sudah mempelajari organisasi kehidupan dan kalian pastinya sudah belajar, sudah paham apa itu organ. Jadi organ itu adalah kumpulan beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jaringannya di sini adalah jaringan yang berbeda tapi fungsinya sama. Nah, organ tumbuhan itu terdiri dari ada akar ya, ada batang, kemudian ada bunga, daun, dan juga sebetulnya ada buah. Yang pertama, akar. Fungsi akar yang pertama adalah menyokong dan memperkuat tumbuhan. 2. Fungsi akar adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, menyalurkan zat makanan. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Nah, kalian mungkin tahu akar apa yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah umbi pada singkong, pada ubi jalar. Itu terdapat cadangan makanan. Kemudian akar juga ada yang berfungsi sebagai akar napas dan akar gantung. Contohnya pada tumbuhan bakau ya. Kemudian pada beringin, di mana ini sebetulnya berfungsi untuk membantu proses pernapasan tumbuhan tersebut. Dan di sini akar dikotil dan akar monokotil itu pastinya berbeda. Pada dikotil akarnya berbentuk akar tunggang, sedangkan pada monokotil akarnya berbentuk serabut. Coba kita lihat bagaimana perbedaannya dan struktur akar dan fungsinya. Kita lihat di sini. Ini adalah penampakan luar dari akar. Kalian mungkin pernah lihat di sini ada rambut akar ya. Ada rambut akar.
Kemudian bagian bawah ada yang berwarna putih. Ini yang lancip adalah ujung akar dan ada tudung akar. Nah, rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Nah, dengan adanya rambut akar, maka air dan unsur hara bisa diserap lebih banyak lagi. Kemudian tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah, karena kan pergerakannya ke bawah ya, bergerak terus ke bawah, tumbuh ke bawah. Nah, di sini sebetulnya ada zat kimia yang dihasilkan sehingga tanah di sekitar ujung akar ini menjadi lembut, lembek, sehingga ujung akar ini tidak luka atau tidak bergesekan langsung dengan tanah karena dilindungi oleh tudung akar atau disebut dengan kaliptra. Nah, ini adalah struktur akar dikotil dan monokotil. Kita lihat di sini ada perbedaan bentuk dan letak xilem dan floemnya. Ketika akar kita belah secara melintang ya, ini adalah gambar sayatan melintang dari sebuah akar. Ada akar dikotil dan akar monokotil. Maka kita bisa melihat strukturnya terdiri dari bagian paling luar adalah epidermis. Tadi epidermis itu merupakan jaringan pelindung, maka sesuai dengan fungsinya epidermis di sini adalah melindungi akar, bagian akar. Dan bagian epidermis ini bisa berdiferensiasi membentuk rambut akar. Jadi kalau kita perhatikan bahwa rambut akar itu adalah berasal dari epidermis. Yang kedua, bagian akar kedua adalah korteksnya. Di sini di korteks itu sebetulnya jaringannya jaringan parenkim ya. Korteks ini merupakan jaringan parenkim. Di sini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga di sini ada endodermis. Endodermis ini merupakan tempat mengatur air yang masuk ke stele atau silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat terdapat jaringan pengangkut yang disebut dengan xilem dan floem. Di sini kalau kita perhatikan akar dikotil, di sini ada xilem ya yang membentuk seperti bintang. Ini aturan teratur seperti bintang, ini adalah xilem. Fungsinya mengangkut air yang dari akar ke seluruh tubuh. Kemudian di sampingnya ini adalah floem ya. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Dari daun sampai ke sini, ke akar. Kemudian kalau kita lihat pada akar monokotil, letak di xilem dan floemnya ini menyebar seperti ini. Ini ada xilem, kemudian floem. Tetap bergantian xilem, kemudian floem lagi seperti ini. Nah, ini xilem dan floem ini terletak pada silinder pusat atau stele. Organ berikutnya dari tumbuhan adalah batang. Fungsi batang yang pertama adalah menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua sebagai tempat cadangan makanan. Nah, sebagai tempat cadangan makanan, ada yang tahu batang apa yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan? Pada tumbuhan tanaman sagu ya, yang di dalam batangnya terdapat sagu. Kemudian pada tumbuhan tebu itu kalau kalian meras air tebu rasanya manis, itu adalah cadangan makanan. Kemudian yang ketiga adalah menyalurkan air dan zat makanan
pada saat hasil fotosintesis, karena di dalam batang juga terdapat xilem dan floem. Yang keempat adalah tempat pertukaran udara. Jadi selain pada tumbuhan itu terdapat stomata yang ada pada daun, tumbuhan juga memiliki alat pertukaran udara yang disebut dengan lentisel. Nah, kalau kalian perhatikan batang tumbuhan yang besar biasanya ada sebentuk seperti benjolan. Nah, benjolan pada batangnya. Nah, itu adalah sebetulnya lentisel. Lentisel ini yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nah, di sini perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kalau dikotil, letak berkas pembuluhnya teratur. Jadi antara xilem dan floem itu teratur. Kemudian di antara xilem dan floem terdapat kambium. Kambium ini merupakan tadi adalah jaringan meristem sekunder yang berfungsi untuk memperbesar ukuran tumbuhan tadi. Kemudian yang kedua adalah kambium juga berfungsi membentuk floem dan xilem. Nah, dengan adanya kambium kita bisa melihat lingkar tahunan pada tanaman atau pada tumbuhan. Jadi kita bisa menghitung umur tumbuhan dengan melihat lingkaran gelap dan lingkaran terang. Lingkaran gelap terjadi ketika kambium membentuk xilem dan floem pada musim kemarau, sehingga ukuran xilem dan floemnya lebih rapat dan lebih kecil. Karena rapat dan kecil, maka bentuknya atau warnanya menjadi lebih gelap. Sedangkan pada musim hujan, aktivitas kambium menyebabkan ukuran floem dan xilem itu lebih besar, sehingga warnanya lebih terang. Sehingga kalau kalian perhatikan tanaman atau kayu ya, itu seperti ada garis gelap dan garis terang. Kita bisa menghitung umur pohon tersebut dengan cara menghitung berapa garis gelap, berapa garis terang. Satu garis gelap dan satu garis terang itu adalah 1 tahun. Sedangkan pada monokotil ini letak berkas pembuluh itu menyebar, kemudian tidak terdapat kambium, sehingga ukuran batang monokotil itu terbatas, tidak sebesar ukuran batang dari dikotil. Baik, kita lanjutkan. Struktur batang dan fungsinya. Nah, bila batang dipotong, ini ada batang dikotil dan ada batang monokotil, itu penampakannya seperti ini. Ini adalah sayatan melintang dari batang. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa batang dikotil ini memiliki berkas pembuluh yang teratur. Kalian perhatikan di sini antara xilem, bagian atas adalah floem ya. Ini adalah floem, kemudian bagian bawah adalah xilem. Di antara floem dan xilem ini terdapat kambium. Sedangkan pada batang monokotil letak berkas pembuluhnya tersebar. Nah, seperti ini menyebar ya. Struktur dalam terdiri dari yang pertama adalah epidermis. Epidermis kembali lagi ini adalah sebagai pelindung. Kemudian yang kedua masuk ke korteks. Tadi korteks itu merupakan jaringan epidermis jaringan parenkim, Jaringan parenkim seperti yang kalian tahu bahwa tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, juga sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang ketiga, pada batang juga terdapat endodermis yang fungsinya adalah untuk mengatur air yang masuk ke dalam silinder pusat. Yang keempat, terdapat stele ya. Stele di dalamnya terdapat atau silinder pusat itu terdapat pembuluh angkut xilem dan floem.
Nah, tadi xilem itu berfungsi untuk apa? Ya, bagus ya. Kalian berarti sudah menyimak. Xilem itu tadi berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai ke daun. Salah satunya ya melewati batang, sehingga di batang ada xilem. Yang kedua, di stela itu terdapat floem. Ya, siapa yang tahu juga tadi floem untuk apa? Oke, bagus ya. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun sampai ke akar. Nah, pada tadi sudah Ibu jelaskan, Mbak, pada dikotil ini terdapat kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Nah, sehingga batang dikotil akan tumbuh lebih besar ukurannya dibandingkan batang monokotil. Karena pada monokotil tidak terdapat kambium sehingga ukuran batangnya tidak bisa bertambah besar. Tidak seperti tumbuhan dikotil. Nah, bagian organ tumbuhan yang lainnya adalah daun. Kalian mungkin sudah tahu macam-macam daun ya. Nah, daun ini ada beberapa bentuk ya. Ada yang melengkung seperti ini, ada yang menjari, ada yang sejajar, dan kemudian ada yang menyirip. Nah, berdasarkan bentuknya ini daun ini, maka pasti tumbuhannya akan berbeda. Nah, di sini perbedaannya adalah daun dikotil ini memiliki bentuk yang menjari dan menyirip ya, seperti ini. Ada yang menyirip dan menjari. Sedangkan daun monokotil ini bentuknya sejajar atau melengkung. Contoh yang sejajar, coba siapa yang tahu yang sejajar seperti apa? Oke, baik. Contohnya daun pandan, betul ya. Daun pandan itu adalah contoh tulang daun yang sejajar. Kalau yang menjari, oke, bagus sekali ya. Yang menjari itu seperti daun singkong ya, seperti jari kita, daun singkong. Nah, di sini fungsi daun sendiri adalah yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua tempat respirasi atau pernapasan. Dengan adanya stomata, maka terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Yang ketiga, di daun juga tempat terjadinya transpirasi dan gutasi. Ke siapa yang tahu perbedaan transpirasi dan gutasi? Perbedaannya, transpirasi itu adalah penguapan. Jadi pengeluaran uap air atau air ya pada saat cuaca panas. Jadi pada saat panas air menguap. Sedangkan gutasi pengeluaran air pada saat udara lembab. Mungkin kalian pernah melihat pagi hari pada bagian daun di ujungnya ada tetesan air. Nah, itu adalah gutasi ya. Jadi perbedaan transpirasi dan gutasi adalah sama-sama mengeluarkan air pada daun tapi penyebabnya berbeda. Kalau transpirasi karena cuaca panas, air di dalam daun menguap, sedangkan gutasi pengeluaran air karena udara yang lembab, sehingga kelebihan air tersebut dikeluarkan dalam bentuk tetesan air. Biasanya pagi hari ya, mungkin kalian mengenalnya dengan embun ya, ada embun, padahal sebetulnya itu adalah pengeluaran air dari dalam tumbuhan. Biasanya di ujung-ujung daun ya ada bintik-bintik air. Pada pagi hari bisa kita menemukan itu. Yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana sih struktur daun. Kalau kita iris secara membujur ya dari sebuah daun,
kita lihat seperti ini. Di sini paling atas ini seperti biasa ada epidermis ya. Karena epidermis tadi sesuai fungsinya adalah sebagai pelindung. Nah, kemudian lapisan bawahnya ini ada yang seperti pagar ya. Maka disebut dengan lapisan pagar atau palisade. Kemudian ada yang berongga seperti ini, disebut dengan lapisan spon atau disebut juga jaringan bunga karang ya. Nah, di dalam daun juga ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Kalian masih ingat jaringan pengangkut sebelumnya ya? Kemudian ditutup kembali oleh jaringan epidermis bawah. Jadi ada dua epidermis, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian di dalam epidermis itu terdapat stomata. Nah, tadi berhubungan dengan pernapasan pada tumbuhan. Stomata ini yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi, walaupun tadi sudah kita pelajari di batang maupun di akar ya. Yang pertama, epidermis ya. Epidermis atas itu berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang kedua, tadi jaringan pagar atau palisade ya. Ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Karena di dalam jaringan pagar ini banyak terdapat klorofil. Yang ketiga, jaringan bunga karang. Yang ini bunga karang atau spon ini lebih banyak berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Walaupun bisa juga berperan sebagai tempat fotosintesis. Karena di jaringan bunga karang pun terdapat klorofil. Hanya klorofil yang ada di jaringan bunga karang lebih sedikit dibandingkan di jaringan pagar atau di palisade. Nah, yang keempat ini ada jaringan pengangkut xilem dan floem. Ini yang ukurannya besar-besar adalah xilem dan yang lebih kecil-kecil itu floem. Tadi kalian sudah mempelajarinya, xilem berfungsi untuk apa? Ya, bagus ya. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar. Nah, itu tadi sampai ke daun ini. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun yang dibuat di daun dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan sampai ke akar. Nah, kemudian epidermis bawah juga sama fungsinya sebagai pelindung. Di sini juga ada stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Organ tumbuhan terakhir yang akan kita bahas pada materi organ tumbuhan dan struktur fungsi organ tubuh tumbuhan adalah bunga. Kalian mungkin sudah pernah bahkan sering ya melihat bunga. Nah, di bunga ini berfungsi sebagai apa? Coba. Ya, betul. Sebagai perkembangbiakan. Ada lagi? Sebagai perhiasan. Ya, karena bunga ini karena menarik dijadikan sebagai tanaman hias ya. Karena menarik bunganya, maka banyak orang menanam tumbuhan yang berbunga untuk sebagai tanaman hias ya. Bunga pada tumbuhan itu betul berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di dalam bunga terdapat mahkota. Mahkota ini sebagai perhiasan bunga yang menarik ya. Karena dengan mahkota menarik yang bagus itu memiliki nilai yang tinggi, bisa dijadikan tanaman hias, juga akan merangsang kupu-kupu dan lain sebagainya untuk kupu-kupu atau serangga untuk datang, sehingga nanti akan membantu dalam proses penyerbukan.
Yang kedua ada putik ya. Di sini putik, ini ada kepala putik dan tangkai putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau alat kelamin betina. Selain putik ada juga benang sari ya. Ada benang sari, sini ada kepala sari dan ada tangkai sari. Di kepala sari inilah terdapat serbuk sari yang nantinya akan menyerbuki putik. Kemudian ada lagi tadi benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ada kelopak ya. Kelopak ini berfungsi sebagai pelindung bunga saat bunga masih kuncup. Kemudian ada bakal biji ya, di sini ada bakal biji, nantinya akan tumbuh dan di luar bakal biji terdapat bakal buah. Kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, demikian bagian-bagian organ tumbuhan yang ada pada tumbuhan dari mulai akar, batang, daun, dan bunga. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang organ pada tumbuhan dimulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Salam Sobat Kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.